Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang memberi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan, Kau yang nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 3 Yohanes 1 ayat 11. Saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk meniru yang baik, jangan yang jahat. Karena manusia punya kecenderungan untuk meniru apa yang dilihatnya. Nah, kalau kita setiap hari melihatnya yang buruk, kalau kita mendengarnya yang buruk, ya yang ada di sekeliling kita yang buruk, hati-hati, cepat atau lambat kita bisa meniru hal yang buruk juga. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan meniru yang jahat, tapi yang baik. Nah, dikatakan yang baik berasal dari Allah. Nah, kita harus punya filter dalam diri kita. Ya, karena itu kita juga mengatakan kebiasaan yang baik pun bisa dirusakkan oleh pergaulan yang buruk. Ya, karena kita bergaul, kita melihat apa yang di depan kita lama-lama itu berpengaruh atas hidup kita. Karena itu kita harus berani tampil beda. Ya, nirulah yang baik. Kalau ada perilaku yang baik, contoh yang baik, tutur kata yang baik, tindakan yang baik. Nah, oke, kita tiru itu semua. Kita lakukan itu dalam hidup kita. Karena disadari atau tidak, apa yang kita kerjakan walaupun itu hasil meniru, itu akan ditiru lagi orang lain. Paling tidak generasi kita, mungkin anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin teman-teman sekeliling kita. Jadi secara nggak langsung hidup kita ini akan terus membawa pengaruh bagi orang lain. Kalau selama hidup kita ini berusaha melakukan apa yang baik karena kita melihat yang baik, kita meniru yang baik, apa yang diajarkan firman Tuhan untuk kebaikan kita tiru, kita lakukan dalam hidup kita. Banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab kita, nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di masa yang lampau. Perilaku yang baik mereka kita tiru, kita lakukan dalam hidup kita. Bahkan Yesus di dunia, dia juga memberikan contoh yang baik bagi kita. Nah, perilaku atau tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Ketika kita melakukan itu, maka hidup kita akan dilihat orang. Orang pun akan cenderung meniru apa yang baik yang kita buat. Ya, jadi kalau kita meniru apa yang Tuhan Yesus contohkan, kita meniru apa yang dikatakan atau dilakukan oleh nabi-nabi Tuhan zaman dahulu, kita juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh mungkin senior-senior kita. Sekali lagi, yang positif, yang baik. Ya, dikatakan meniru yang baik. Ya, karena orang berbuat baik,
ya oke, nggak ada salahnya kita mengikut karena itu baik. Nah, supaya nanti hidup kita pun akan ditiru orang. Kalau hidup kita melakukan yang buruk, kita pun membawa pengaruh buruk bagi orang lain. Dikatakan orang-orang yang berbuat jahat itu tidak pernah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu baik. Ya, dikatakan tetapi barang siapa berbuat jahat ia tidak pernah melihat Allah. Karena yang dilihatnya bukan Allah, yang dilihatnya itu perbuatan-perbuatan jahat, maka orang itu cenderung berbuat jahat. Ya, jadi orang jahat gak melihat Allah. Kalau dia bisa melihat Allah, perilaku atau tindakan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan, maka hidupnya akan cenderung berbuat baik seperti Allah yang adalah baik. Dengan demikian, maka kita akan melihat pengaruh perbuatan baik itu bisa menyebar kemana-mana. Istilah kerennya meradiasi kemana-mana. Ada yang mengatakan mari sebarkan virus-virus kebaikan. Ini istilah ya. Virus kok baik ya. Ini bicara pengaruh ya. Memberi pengaruh baik bagi dunia. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang baik? Melalui apa yang kita kerjakan, kita pun juga harus meneladani apa yang baik. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Baik Tuhan Yesus, nabi-nabi Tuhan di masa yang lampau, mungkin tokoh-tokoh rohani kita, pembimbing rohani kita, mungkin orang tua kita. Ingat sekali lagi, yang baik kita ambil, yang jahat kita tolak. Nah, yang baik kita ikuti. Nah, dengan demikian hidup kita melakukan apa yang baik dan hidup kita mempengaruhi lingkungan kita, dunia kita, di mana kita berada. Sehingga apa yang kita kerjakan itu akan juga ditiru orang lain. Ketika orang meniru apa yang baik, artinya dia juga mengikuti segala yang baik. Ya, seperti kita mengikuti akan teladan yang baik dari generasi di atas kita ataupun dari hamba-hamba Tuhan di masa yang lampau, termasuk tokoh-tokoh Alkitab, termasuk bahkan Tuhan Yesus sendiri. Ingat, orang jahat tidak pernah melihat Allah. Ya, karena Tuhan kudus. Ya, karena itu seringkali yang dilihat orang itu yang dilakukan. Kalau orang jahat yang dilihatnya Tuhan, dia akan berubah, dia akan berbuat apa yang baik. Tetapi kalau dia melihatnya bukan Tuhan, dia nggak pernah bisa untuk berbuat baik. Jadi dengan kata lain, orang yang kenal Tuhan, hidupnya harusnya selalu berbuat baik. Karena dia meniru apa yang baik yang Tuhan ajarkan. Sehingga hidupnya akan memancarkan kebaikan, hidupnya akan memberikan contoh yang baik bagi dunia di mana dia berada. Mari, lakukan kebaikan, tebar kebaikan. Dan biarlah semua kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Mengajarkan kami untuk kami selalu meniru yang baik. Dan perbuatan yang baik yang seutuhnya berasal dari Engkau ya Tuhan. Dan bila kami meneladani apa yang Yesus buat. Kami meneladani apa yang hamba-hambamu lakukan di masa yang lampau. Contoh-contoh yang baik yang bisa kami ambil. Kami terapkan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami selalu melakukan apa yang baik. Dan orang-orang di sekitar kami juga melihat apa yang baik yang kami kerjakan. Sehingga mereka pun melakukan apa yang baik juga. Dan kembali kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan ajarkan kami selalu Tuhan. Hidup seturut firman-Mu. Menyerahkan hari ini segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.